Tuan Tanah adalah dewa. Bab 637. Pada malam hari, Gunung Savage dipenuhi dengan kicauan serangga dan auman binatang buas, dan gunung tersebut telah kembali riuh seperti sebelumnya. Karena mereka bepergian dengan barang bawaan yang sedikit, mereka membuang semua perlengkapan mereka seperti kantong tidur dan tenda. Qin Ming dan Natasha harus mencari pohon besar dengan cabang dan dedaunan yang rimbun untuk tidur. Mereka tidak dapat membuat api unggun agar tidak terpapar. Agar tidur lebih nyaman, Qin Ming secara khusus menemukan cabang pohon yang tebal, meratakannya dengan pisau, dan berbaring di atasnya seperti tempat tidur kecil. Meskipun kemungkinan ketahuan di malam hari sangat kecil, kita tetap harus waspada. Natasha masih bertugas di paruh pertama malam, dan Qin Ming bertugas di paruh kedua, bergantian berjaga dan beristirahat. Qin Ming tidak tidur, tetapi duduk bersila di batang pohon untuk bermeditasi. Cara ini lebih menyegarkan daripada tidur. Hanya butuh 1 jam untuk mendapatkan istirahat yang cukup, yang setara dengan tidur semalam bagi orang biasa. Lebih dari 1 jam kemudian, Qin Ming membuka matanya dengan penuh semangat dan bersiul pada Natasha, "Aku sudah cukup istirahat. Kamu bisa istirahat. Aku akan berjaga. Kamu baru istirahat kurang dari 2 jam. Apa itu tidak apa-apa? Pertarungan besok akan lebih sengit. Kamu harus istirahat beberapa jam lagi." Saran Natasha. "Jangan khawatir, jika kamu tidak cukup istirahat, aku tidak akan bertukar shift denganmu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, Natasha tidak bisa lagi membujuknya. Dia dengan patuh mengganti shift dan mulai beristirahat. Waktu berlalu dengan tenang dan malam semakin larut. Qin Ming bersandar di batang pohon dengan mata terpejam, dalam keadaan antara setengah tertidur dan setengah terjaga. Dia dapat segera mendeteksi gerakan apapun di sekitarnya. Dia tidak perlu membuka matanya, tetapi cukup melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajah. Dalam sekejap mata, fajar mulai menyingsing dan langit sedikit cerah. Ini juga merupakan waktu ketika orang-orang paling mengantuk dan paling tidak waspada. Tiba-tiba, ledakan tembakan hebat memecah ketenangan sebelum fajar. Qin Ming segera membuka matanya. Dia mendengar suara tembakan tidak jauh darinya, yang berasal dari arah pembunuh bergigi pedang. Dia juga merasakan bahwa tanda yang ditinggalkan pada kelima pembunuh bergigi pedang itu bergerak, yang berarti mereka dalam masalah. Qin Ming menganggap pembunuh harimau bertaring tajam itu sebagai santapannya dan telah mengincarnya sepanjang hari dan malam. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka merenggutnya? Dia segera membangunkan Natasha. "Bersembunyilah di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi." "Aku juga mau." Natasha menggelengkan kepalanya, memaksa dirinya untuk segera bangun. "Tidak, lebih baik aku pergi sendiri. Dengarkan aku saja." Qin Ming menepuk bahu Natasha dengan lembut dan penuh kasih sayang, lalu dengan beberapa kali gerakan naik turun yang ringan, dia menghilang ke dalam hutan lebat. Natasha sangat jelas bahwa kemampuannya jauh lebih rendah daripada Qin Ming. Jika terjadi situasi yang tidak terduga, dia akan menjadi beban bagi Qin Ming. Sebaliknya, akan lebih mudah bagi Qin Ming untuk pergi sendiri, jadi dia tidak memaksakan diri untuk mengikutinya. Saat itu, langit baru saja mulai terang, dan dunia tampak kelabu dan suram. Karena vegetasi di hutan purba terlalu rapat, cahaya hampir tidak dapat menembus masuk, dan suasana menjadi gelap gulita seperti malam. Qin Ming menggunakan kemampuannya untuk berbaur dengan kegelapan, dan seperti hantu, dia melompat tanpa suara di hutan dan dengan cepat mendekati lokasi kecelakaan. Suara tembakan yang keras semakin jelas, jelas berasal dari tembakan senapan mesin ringan. Kilatan api dari peluru terlihat samar-samar, bahkan terdengar suara ledakan granat dan teriakan. Baku tembak juga berlangsung cukup sengit. Ketika mereka berada dalam jarak 100 meter, Qin Ming menggunakan indera spiritualnya untuk dengan cepat memindai area tersebut dan menemukan bahwa sekelompok pembunuh yang tidak diketahui asal-usulnya sedang saling tembak dengan kelima sabretut. Ada sekitar 7 atau 8 orang di sisi lain, semuanya memegang senapan mesin ringan dengan tembakan berat. Mereka membentuk lingkaran dan mengepung pembunuh harimau bertaring tajam itu. Itu seharusnya serangan diam-diam, yang menempatkan pembunuh harimau bertaring tajam itu dalam posisi yang sangat pasif. 2 dari 5 pembunuh sabretut telah jatuh ke dalam genangan darah, 1 terluka, dan 2 lainnya hampir tidak bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera musnah. Qin Ming tidak muncul, tetapi bersembunyi di antara dahan-dahan dan dedaunan lebat dari sebuah pohon besar, menyaksikan pertunjukan dengan mentalitas duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antar harimau. Selain itu, ia juga menemukan bahwa para pembunuh yang tidak diketahui asal-usulnya itu semuanya memiliki ekspresi dingin dan ganas, tatapan mata pembunuh seperti binatang buas, dan aura pembunuh yang ganas terpancar dari tubuh mereka. Mereka tidak hanya membunuh orang tanpa berkedip, tetapi tidak pernah ada perubahan dalam ekspresi wajah mereka, seolah-olah mereka berasal dari cetakan yang sama, dan jelas bukan orang biasa. Hanya 1 dari mereka yang terlihat relatif normal. Dia bertugas mengarahkan yang lain untuk menyerang dan seharusnya menjadi kapten atau semacamnya. Hal ini membuat Qin Ming sangat bingung. Dari mana para pembunuh ini berasal? Mengapa mereka tidak berbeda dengan binatang buas? Pertarungan sengit itu berakhir dengan cepat. Seperti yang diperkirakan Qin Ming, 3 pembunuh sabretut yang tersisa bahkan tidak dapat bertahan selama semenit pun sebelum mereka ditembak mati, dan beberapa bahkan mati tanpa tubuh yang lengkap.
Setelah membunuh kelima harimau bergigi pedang, para pembunuh yang tidak diketahui asal-usulnya itu bergegas maju dan mencabik-cabik kelima mayat itu hingga berkeping-keping seolah-olah mereka sedang menyambar makanan. Organ-organ dalamnya berserakan di tanah, dan darah berceceran di tubuh mereka. Mereka menyeringai mengerikan, seperti sekelompok binatang buas. Setelah menunggu si pembunuh brutal selesai melampiaskan amarahnya, satu-satunya kapten yang normal melangkah maju untuk mengambil lencana perak yang dibawa oleh si pembunuh harimau bertaring pedang, dan kemudian memimpin anak buahnya untuk segera mengungsi. Menyaksikan pembunuh tak dikenal itu pergi, Qin Ming juga mundur dengan tenang dan tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Awalnya, ia berencana untuk menunggu hingga kedua pihak saling bertarung hingga kalah, lalu muncul kembali untuk meraup keuntungan. Namun, setelah melihat betapa ganasnya para pembunuh ini, ia berubah pikiran untuk sementara. Pembunuh harimau bertaring tajam itu jelas bukan orang biasa. Dia pasti akan berhati-hati menyembunyikan keberadaannya, dan orang-orang akan bergantian berjaga selama waktu istirahat. Namun, disergap itu terlalu aneh. Dengan kata lain, para pembunuh tak dikenal itu telah mengetahui tempat peristirahatan si pembunuh bertaring pedang terlebih dahulu dan memilih untuk menyergap sebelum fajar. Qin Ming sangat penasaran tentang bagaimana mereka menemukan pembunuh harimau bertaring pedang, dan itu juga mengingatkannya pada pembunuh salib merah yang mereka temui di jalan. Mungkinkah para pembunuh ini juga berasal dari salib merah dan telah memasang sensor medan biomagnetik holografik di pegunungan dan hutan tempat babak penyisihan diadakan? Qin Ming memikirkannya dan mengesampingkan kemungkinan sensor medan biomagnetik holografik. Panitia penyelenggara kompetisi bukanlah orang yang mudah menyerah dan tidak akan membiarkan organisasi pembunuh manapun melakukan sesuatu secara diam-diam. Qin Ming tidak akan menyia-nyiakan sel otaknya untuk memikirkan masalah yang tidak dapat dipecahkannya. Mangsa yang sedang dilacaknya telah berubah dari pembunuh harimau bertaring tajam menjadi kelompok pembunuh yang identitas dan asal-usulnya untuk sementara tidak diketahui. Dia akan membiarkan mereka membunuh sebanyak yang mereka inginkan untuk mengumpulkan lencana perak, dan kemudian Qin Ming akan mengambil semuanya pada akhirnya dan merampok para pencuri. Setelah kembali ke tempat peristirahatan, Qin Ming memanggil Natasha dan melanjutkan pelacakan sepanjang jalan. Tidak lama setelah menyusul, Qin Ming menemukan bahwa kelompok pembunuh tak dikenal itu bertemu dengan tim pembunuh beranggotakan 4 orang dan pertempuran sengit pun terjadi. Tim yang beranggotakan 4 orang itu pasti tertarik oleh suara tembakan, berharap mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, tetapi mereka tiba-tiba terbentur tembok. Mereka kehilangan istri dan pasukan mereka, dan musnah total, sementara pihak lain selamat tanpa satu pun kematian. Setelah mengumpulkan lencana perak, satu-satunya kapten yang normal melambaikan tangannya dan memimpin 6 atau 7 pembunuh ganas ke dalam hutan. Qin Ming dan Natasha mengikutinya dengan tenang. Langit cerah, matahari pagi terbit, dan memancarkan cahaya keemasan di atas hutan primitif Savage Mountain. Hutan itu dipenuhi dengan kicauan serangga, kicauan burung, dan raungan binatang buas, menciptakan suasana yang semarak. Ada apa? Saat mereka bergerak maju, Natasha, yang mengikuti dari belakang, mendapati Qin Ming tiba-tiba berhenti. Ini hampir menjadi tanda bahwa bahaya sudah dekat. Dia segera menjadi 2 kali lebih waspada dan mengamati sekelilingnya dengan matanya seperti kilat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ada yang salah. Qin Ming mengerutkan kening dan berkata, 2 pembunuh yang kulacak berhenti. Meskipun yang lain terus bergerak maju, kecepatan mereka melambat. Setelah mengikuti sepanjang jalan, Qin Ming telah memberitahu Natasha tentang pembunuhan Sabretooth Killer sebelumnya. Natasha juga tahu bahwa Qin Ming sedang mengikuti sekelompok pembunuh tak dikenal, bersiap untuk mempermainkan belalang sembah yang mengintai jangkrik sementara burung Oriole menunggu di belakang. Apakah pihak lain menemukan kita? Natasha mengatakan ini, tetapi kemudian dia menyangkal tebakannya sendiri. Itu sepertinya tidak mungkin, bukan? Keberadaan kita sangat rahasia, dan kita berada di belakang, hampir tidak mungkin pihak lain akan menemukan kita. Pihak lain memiliki cara deteksi yang tidak diketahui, dan mungkin mereka telah menemukan kita. Qin Ming ragu sejenak dan melanjutkan, kamu tetap di sini dan waspada. Aku akan pergi untuk menyelidiki. Jangan bergerak dan tunggu aku kembali. Sangat mudah tersesat di hutan lebat. Jika Anda tidak memiliki peralatan untuk membantu Anda menentukan arah, Anda mungkin merasa berjalan dalam garis lurus, tetapi sebenarnya Anda mungkin berjalan dalam lingkaran. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Kalau kau tidak kembali dalam waktu setengah jam, aku akan mencarimu, Natasha memperingatkan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan kembali dalam waktu kurang dari setengah jam. Qin Ming tersenyum tipis, lalu bergegas keluar dengan kecepatan penuh, seperti seekor citah yang berlari di hutan, dan menghilang dari pandangan Natasha dalam sekejap mata. Jangkauan indera Qin Ming terhadap tanda spiritual berada dalam jarak 500 meter, jadi dia selalu menjaga jarak 400 hingga 500 meter dari kelompok pembunuh yang tidak diketahui asal-usulnya. Hal ini membuatnya sulit untuk diungkap, sekaligus memungkinkannya untuk memahami dengan jelas keberadaan pihak lain. Ketika dia merasakan tanda-tanda spiritual yang tertinggal pada kedua pembunuh itu berhenti dan bergerak maju 100 meter lagi, sementara kedua pembunuh itu tidak bergerak, dan pembunuh lainnya terus bergerak maju perlahan, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Demi alasan keselamatan dan menghindari penyergapan musuh, Qin Ming meminta Natasha untuk tetap di tempatnya dan bersiaga sementara dia maju untuk menyelidiki sendirian.
Dalam keadaan normal, Qin Ming dapat mencapai jarak lebih dari 300 meter dalam beberapa detik, tetapi ketika berjalan melalui hutan primitif yang penuh bahaya, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Butuh waktu 3 menit penuh baginya untuk menyelinap ke arah mereka, berusaha untuk tidak membuat suara apapun dan mengganggu pihak lain. Bersembunyi di pohon besar, Qin Ming melihat ke bawah dari atas. Sepertinya tidak ada yang aneh dalam pandangannya, dan pepohonan yang lebat menyembunyikan semua bahaya. Namun dia tahu bahwa di semak-semak beberapa puluh meter di bawahnya, ada dua binatang buas yang bersembunyi, menunggu mangsanya datang. Qin Ming tidak langsung melancarkan serangan, tetapi menjelajah dengan tenang, mencoba melihat apakah pihak lain telah menemukan dia dan Natasha dan sedang menunggu untuk menyergap mereka, atau mempunyai rencana lain. Kedua pembunuh yang berhenti untuk bersembunyi itu tampaknya tidak menyadari kedatangan Qin Ming. Mereka bersembunyi di semak-semak tanpa bergerak, dan sulit bagi orang biasa untuk menemukan mereka kecuali mereka berjalan di depan mereka. Lingkungan sekitarnya tenang, tetapi di balik permukaan yang tenang itu ada niat membunuh yang tak terlihat. Beberapa menit kemudian, Qin Ming tiba-tiba menemukan bahwa para pembunuh yang awalnya maju berbalik dengan kecepatan yang sangat cepat, dan berpisah menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang, dan bergegas ke arahnya dalam serangan pengepungan. Bab 638. Total ada 6 pembunuh dari sisi lain yang berlari ke arah mereka, terbagi menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang dan mengepung Qin Ming dari 3 arah. Qin Ming yakin bahwa dirinya benar-benar terekspos. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana pihak lain menemukannya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Pihak lain menyerangnya dengan agresif, dan pertempuran sengit ini tidak dapat dihindari. Awalnya, Qin Ming berencana untuk diam-diam mengikuti kelompok lain, membiarkan mereka melakukan kerja keras di depan untuk mengumpulkan lencana pinggang perak, dan kemudian dia akan keluar dan menuai hasil kerja keras mereka. Namun, rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Kini tampaknya rencana hebat ini akan gagal dan pertempuran terjadi lebih cepat dari jadwal. 6 sosok itu bergerak secepat binatang buas menembus hutan, dan dengan cepat membentuk pengepungan dengan 2 pembunuh yang telah bersembunyi terlebih dahulu, mengepung pohon besar tempat Qin Ming bersembunyi. Berhentilah bermain petak umpet, dan keluarlah sekarang. Aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat, atau aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Kapten tim pembunuh, satu-satunya yang tampak seperti orang normal, berteriak dingin. Dia yakin bahwa Qin Ming tidak dapat melarikan diri, jadi dia tidak terburu-buru untuk menyerang, dan dia sedang memainkan permainan kucing bermain dengan tikus. Qin Ming menyingkirkan dahan-dahan di depannya, memperlihatkan sosoknya, dan berkata dengan penuh penyesalan, sungguh sial. Kupikir aku melakukannya dengan sempurna, tetapi ternyata kau mengetahuinya. Detik berikutnya, kedua pembunuh yang bersembunyi di semak-semak juga berdiri, dengan seringai ganas di wajah mereka, dan seperti yang lainnya, mereka mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Qin Ming. Menjadi sasaran 7 senapan mesin ringan, jika pihak lain melepaskan tembakan pada saat yang sama, Qin Ming akan tertembak kesaringan dalam sekejap mata. Kapten pembunuh itu mendengus dengan nada menghina, aku menyadari kehadiranmu saat kau mengikuti kami secara diam-diam. Aku tidak ingin memperhatikanmu, tetapi kau terus mengikuti kami. Kau punya niat buruk. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain atas kematianmu sendiri. Sepertinya kamu masih lebih ahli. Puji Qin Ming, lalu mengganti topik pembicaraan, tapi kamu tidak bisa membiarkanku menjadi hantu yang bingung setelah aku mati. Apakah kamu berani memberitahuku, bagaimana kamu menemukanku? Karena aku punya kemampuan khusus yang membuatku bisa merasakan semua makhluk hidup dalam jarak tertentu. Ucap kapten pembunuh itu dengan bangga, jelas sangat bangga dengan kemampuan khususnya. Dengar baik-baik, namaku adalah Raja 10.000 orang, jangan sampai kau masuk neraka dan tidak tahu di tangan siapa kau akan mati. Raja 10.000 orang. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika mendengar gelar pihak lain. Beraninya kau mengambil gelar seperti itu. Apakah kau tidak takut lidahmu akan tertiup angin? Jadi kamu seorang mutan. Benar sekali. Pembunuh yang mengaku sebagai Raja 10.000 orang itu mengangguk dengan bangga dan bersikap merendahkan. Namun, Qin Ming berdiri di atas pohon, jadi tidak peduli seberapa besar dia berpura-pura lebih unggul, dia harus menatap Qin Ming alih-alih menatapnya. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah orang yang memiliki kekuatan super, Qin Ming tidak dapat tidak berpikir tentang organisasi Nirvana yang misterius. Jadi, kamu pembunuh dari organisasi mana? Tidak apa-apa kalau kamu ceritakan, kan? Salib Merah. Ketika menyebut nama organisasi pembunuh itu, ekspresi jijik muncul di wajah Raja 10.000 orang, seolah-olah dia meremehkan menjadi pembunuh Salib Merah. Kalian benar-benar pembunuh Scarlet Cross. Qin Ming sedikit terkejut. Dia tidak terkejut dengan identitas pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa Scarlet Cross dapat membudidayakan pembunuh yang telah kehilangan kemanusiaannya dan seperti binatang buas. Kali ini kami bertekad untuk merebut tahta Raja Pembunuh. Kau hanya bisa menjadi hantu yang tidak bersalah. Sungguh sial kau bertemu denganku. Serahkan lencanamu dengan patuh dan aku akan meninggalkanmu tubuh utuh. Raja 10.000 orang itu menyeringai dingin. Aku pernah melihat bagaimana kau membunuh orang sebelumnya. Bahkan jika aku menyerahkan lencanaku, kau tidak akan meninggalkanku dengan tubuh utuh, jadi aku berencana untuk melawan. Satu-satunya yang disayangkan adalah kau tidak bisa lagi digunakan sebagai senjataku.
Sambil berbicara, Qin Ming merogoh ranselnya dengan kedua tangan secepat kilat, dan melemparkan 4 granat dengan santai. Mereka langsung menuju ke 4 pembunuh yang dapat menembaknya secara langsung, termasuk Raja 10.000 orang. Granat-granat ini adalah rampasan perang yang disita setelah menewaskan 4 pembunuh Afrika Amerika kemarin. Granat-granat ini akhirnya berguna hari ini. Boom, 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 boom. Granat itu melesat cepat melintasi langit dan meledak saat mendarat. Debu beterbangan di mana-mana dan asap memenuhi udara. Melihat granat datang langsung ke arah mereka, keempat pembunuh itu segera melompat keluar secepat cita berburu. Meskipun mereka menghindar dengan cukup cepat, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari ledakan itu. Salah satu dari mereka hancur berkeping-keping di tempat, dan Raja 10.000 orang serta 2 pembunuh lainnya semuanya terluka. Persetan! Bunuh dia dan potong-potong dia. Raja 10.000 orang itu meraung marah dengan wajah yang ganas. Saya pikir membunuh Qin Ming sudah pasti, tetapi saya tidak pernah menyangka dia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Untungnya, dia berada di dekat pohon besar dan melompat ke belakang pohon tepat waktu, menghalangi sebagian besar gelombang ledakan dan mengalami beberapa luka ringan. Kalau tidak, dia akan terluka parah jika tidak mati. Melihat situasi tersebut, keempat pembunuh lainnya menarik pelatuk dan melepaskan tembakan ke tajuk pohon. Peluru mengenai pohon dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Namun, Qin Ming tidak menghadapi mereka, jadi dia harus bergerak dan menembak, yang memberi Qin Ming waktu untuk melawan. Qin Ming mengangkat kedua tangannya dan melemparkan lebih dari selusin granat hanya dalam waktu 3 detik. Ledakan terdengar satu demi satu, dan tanah serta debu beterbangan di mana-mana. Untungnya, baru saja hujan dan tanahnya basah, jadi tidak perlu khawatir tentang kebakaran. Harus dikatakan bahwa para pembunuh ini cepat dan siap, sehingga semua granat yang dilemparkan hanya menewaskan 3 orang, dan sisanya hanya terluka. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri dengan cara ini? Qin Ming mencibir. Setelah melempar granat, dia membuang pedang haus darah. Pedang peminum darah berputar dan menggambar busur, menyerang Raja 10.000 orang yang bersembunyi di balik pohon. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pencuri, Anda harus terlebih dahulu menangkap pemimpinnya. Selama kaptennya, Raja 10.000 orang, terbunuh, para pembunuh lain yang tampaknya ganas akan berhamburan. Raja 10.000 orang juga bukan orang yang mudah menyerah. Dia tidak peduli dengan luka-luka kecil di tubuhnya yang disebabkan oleh ledakan itu. Dia menarik pelatuk senapan mesin ringannya ke bawah, dan peluru-peluru menyembur keluar seperti ular api dan mengalir turun seperti tetesan air hujan, dengan ganas menembaki titik tengah pohon tempat Qin Ming bersembunyi. Tiba-tiba, Raja 10.000 orang melihat cahaya merah datang seperti kilat, dan harus memilih untuk melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu, dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berjongkok. Lampu merah menyala di atas kepala Raja 10.000 orang dalam sekejap, membuatnya begitu marah hingga ia mengumpat keras. Ia mengarahkan senapan mesin ringannya lagi, tetapi mendapati bahwa Qin Ming, yang berdiri di pohon sedetik yang lalu, tidak ditemukan dimanapun. Sial, di mana dia? Raja 10.000 orang memegang senjatanya, mengangkat kepalanya, dan mengamati dengan cepat dengan matanya seperti kilat, mencari sosok Qin Ming. Pada saat ini, suara keras lain terdengar dari udara. Raja 10.000 orang merasakan hawa dingin di hatinya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa bahaya sedang mendekat. Tanpa berpikir, dia secara naluriah berguling ke samping. Pedang haus darah itu tampaknya memiliki jiwa dan kembali, melewati tempat Raja 10.000 orang baru saja bersembunyi. Jika dia sedikit lebih lambat, pedang haus darah itu akan menusuk pinggangnya. Raja 10.000 orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin, tidak mengerti mengapa belati merah itu kembali. Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkan pertanyaan ini, jadi dia berbaring di tanah dan menarik pelatuk pedang haus darah. Bang! Pada saat yang sama, terdengar suara tembakan, dan sebuah lubang berdarah muncul di dahi Raja 10.000 orang. Sambil berteriak, dia jatuh ke tanah seperti orang mati, tak bergerak. Qin Ming, yang sudah melompat ke pohon lain, mendengus menghina, dengan cepat mengarahkan pistolnya ke arah para pembunuh lainnya dan menarik pelatuknya. Tidak diragukan lagi bahwa Raja 10.000 orang tewas di tangannya. Meskipun Raja 10.000 orang dengan cerdik menghindari serangan pedang peminum darah, dia tidak dapat menghindari senjata dingin Qin Ming. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Qin Ming adalah Raja Pembunuh, Raja Bayangan. Jika dia tahu bahwa dia akan mati di tangan Raja Pembunuh, dia mungkin akan merasa bahwa kematiannya tidak adil. Tanpa komando dan perintah dari Raja 10.000 orang, para pembunuh yang tersisa menunjukkan sisi brutalnya, meraung seperti binatang buas, menantang peluru, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, bergerak cepat dan berlari ke arah Qin Ming. Selain itu, Qin Ming juga menemukan bahwa luka-luka akibat ledakan itu tidak membuat para pembunuh ini takut, tetapi malah membangkitkan rasa haus darah dan kebrutalan mereka, seperti sekelompok binatang buas dengan mata haus darah. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh rendah dan menyeramkan dari pohon besar di dekatnya, dan seorang pembunuh melompat keluar dari dedaunan lebat seperti harimau pemburu, terbang lebih dari 3 meter di udara, dan menerkam Qin Ming, yang berdiri di dahan dengan punggungnya menempel pada batang pohon, dengan taring dan cakarnya. Sebelum pertempuran dimulai, Qin Ming sepenuhnya melepaskan indera spiritualnya, meliputi area seluas 50 meter di sekitarnya.
Dalam radius 50 meter, tempat itu seperti wilayah kekuasaan Qin Ming. Tidak ada gerakan yang bisa disembunyikan darinya, apalagi seorang pembunuh yang memanjat pohon di dekatnya dan mencoba melancarkan serangan diam-diam. Qin Ming berdiri di dahan pohon tanpa menggerakkan kakinya. Dia hanya memutar pistolnya dengan cepat tanpa melihatnya, dan melepaskan tembakan seolah-olah dengan santai. Bang! Sebuah lubang berdarah muncul di antara kedua alis si pembunuh yang sedang melayang di udara. Dia kelelahan dan jatuh ke dalam genangan air yang terbentuk oleh air hujan, memercikkan lumpur dan air kemana-mana. Sayang, aku di sini untuk menolongmu. Pada saat ini, teriakan lembut terdengar dari hutan, dan sesosok tubuh anggun melompat keluar, memegang senapan mesin ringan di tangannya, dengan postur heroik seperti Charles Daniels. Orang yang datang tidak lain adalah Natasha. Dia terkejut oleh suara tembakan dan mengira Qin Ming telah bertukar tembakan dengan para pembunuh. Dia benar-benar khawatir dan datang untuk memeriksa. Meskipun dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Qin Ming, dia bukanlah orang yang gegabah. Dia diam-diam bersembunyi di dekatnya dan mengamati sejenak. Setelah melihat situasi dengan jelas, dia muncul dan mengarahkan senjatanya ke salah satu pembunuh yang bergegas ke pohon tempat Qin Ming berada. Pembunuh itu menatap Qin Ming dengan tatapan brutal dan membunuh, seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Dia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa Qin Ming memiliki bala bantuan dan terkena peluru. Dalam sekejap mata, tubuh pria ini penuh dengan lubang peluru dan darah mengucur deras. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebok, berguling-guling dan berjuang beberapa saat, lalu terbaring tak bergerak. Saat ini, hanya tersisa dua pembunuh. Kebanyakan orang biasa akan lari, tetapi kedua pembunuh ini sama sekali tidak takut. Mereka terus menyerang ke depan seolah-olah mereka tidak takut mati. Satu orang berlari ke arah Natasha, dan yang lainnya terus menyerang Qin Ming. Qin Ming mencibir dengan nada menghina, lalu turun seperti angsa liar yang terkejut, dan tampak seperti dewa yang turun dari surga. Dia mengangkat kakinya yang berat seperti pedang besar dan menghantamkannya dengan keras ke kepala pembunuh yang mencoba menyerangnya. Bang! Disertai suara retakan tulang yang menggetarkan gigi, kepala si pembunuh meledak, cairan merah dan putih berhamburan kemana-mana, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Ketika dia mendarat dan berdiri kokoh, Qin Ming tampak dengan santai meraih udara, dan pedang peminum darah yang terjatuh di rumput tidak jauh dengan cepat terbang dan jatuh ke tangannya. Mati saja, kau bisa pergi ke neraka bersama orang lain dan kau tidak akan sendirian. Qin Ming mencibir acuh tak acuh, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Pedang peminum darah terbang langsung ke punggung pembunuh yang menyerang Natasha seperti anak panah. Bersambung.